Seseorang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah mencoba apapun. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas soal kegagalan yang cerdas. Apakah kamu ingin gagal? Tentu saja tidak. Kita seringkali berusaha menghindari kegagalan. Kegagalan dianggap sebagai aib dan sebisa mungkin dihindari. Tapi, apakah kamu tahu kalau kegagalan yang cerdas justru punya manfaat yang besar? Kegagalan yang cerdas akan mendorong kita ke jalan lain yang bisa mengarahkan pada kesuksesan profesional dan pribadi. Banyak inovasi besar lahir dari ratusan atau bahkan ribuan percobaan yang gagal. Kegagalan ini bukanlah sesuatu yang sia-sia, tapi merupakan proses yang harus dijalani. Seorang atlet yang sukses tidak terlahir sebagai orang yang jago dalam olahraga, tapi karena dia mengalami serangkaian kegagalan yang akhirnya bisa mengantarkan dirinya di puncak tertinggi. Kegagalan muncul dalam berbagai bentuk dan variasi. Ada yang disebut sebagai kegagalan sederhana yang terjadi karena seseorang melakukan kesalahan atau kecerobohan. Ada juga kegagalan kompleks di mana ada banyak faktor yang menyebabkan kamu jadi gagal. Dan terakhir adalah kegagalan cerdas yang membawa kita pada penemuan, inovasi, dan terobosan di masa depan. Kegagalan cerdas tidak bisa dihindari ketika kita berada dalam situasi yang baru. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget, kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Dalam bisnis, kita seringkali berada dalam situasi yang tidak pasti. Ekonomi yang tidak menentu, permintaan yang tiba-tiba naik dan turun, dan sebagainya. Tidak heran dalam kondisi tersebut, kegagalan akan sering muncul daripada kesuksesan. Tapi anehnya, organisasi yang ada saat ini tidak familiar dalam mengelola, memitigasi, dan belajar dari kegagalan. Pimpinan mungkin terbiasa menutupi kesalahan atau menyalahkan kesalahan akibat rencana yang buruk di masa lalu yang dilakukan oleh pendahulunya. Kegagalan menjadi sesuatu yang tabu untuk didiskusikan, dan banyak orang jadi takut bicara soal kegagalan karena khawatir bisa merusak jenjang karirnya. Lalu apa yang terjadi? Mereka berhenti mengambil resiko. Tentu saja, kegagalan itu bukan artinya sesuatu yang baik. Kegagalan bisa membuat kita kehilangan uang, konsumen, harga diri, reputasi, dan sebagainya. Tapi ada kalanya, kegagalan tidak bisa dihindari dalam situasi tertentu, dan apabila bisa dikelola dengan baik, maka kegagalan justru bisa jadi batu loncatan menuju kesuksesan. Ada kisah yang menarik. Pada tahun 1990-an, setelah perusahaan farmasi Eli Lilly menghabiskan lebih dari 1 dekade dan jutaan dolar untuk mengembangkan obat baru Almita dalam mengobati kanker paru-paru, obat tersebut sayangnya gagal mengobati kanker secara efektif dalam uji coba yang diperluas. Kegagalan ini justru menjadi kesempatan untuk memahami apa yang salah. Ketika diteliti lebih lanjut, ternyata obat tersebut tidak efektif pada beberapa pasien tertentu yang kekurangan asam folat di tubuhnya. Hasil ini lalu dibawa kembali ke lab dan perusahaan melakukan reformulasi obatnya. Akhirnya, obat tersebut berhasil lolos uji kemanjuran dan sangat laku di pasaran. Alimta adalah contoh dari kegagalan yang cerdas. Karena para ilmuwan yang mengembangkannya tidak punya cara untuk memajukan proyek mereka selain bereksperimen dan belajar dari hasilnya. Sebuah kegagalan yang cerdas adalah hasil yang tidak diharapkan di sebuah lingkungan yang baru. Kamu tidak akan tahu hasil akhirnya seperti apa tanpa mencobanya terlebih dahulu. Sama seperti yang pernah dikatakan oleh penemu terkenal Thomas Alva Edison. Saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Naluri alamiah manusia tentu saja menghindari kegagalan, apalagi dalam masa sulit. Di tempat kerja, karyawan mungkin mencoba sesuatu yang baru dengan tujuan untuk meningkatkan performa bisnis. Tapi jika proyeknya gagal, maka karyawan itu berpotensi mendapatkan hukuman. Entah penilaian kinerja yang buruk atau bahkan bisa dipecat. Tapi perlu dipahami, tanpa adanya kegagalan, tidak akan ada inovasi.
Kita hanya menjalani sesuatu yang sudah terbukti berhasil di masa lalu. Padahal, sebuah penemuan besar memerlukan adanya proses tes dan trial. Jadi, alih-alih diberikan hukuman, mungkin para atasan justru perlu memberikan tepuk tangan karena karyawan tersebut berani bereksperimen dan mendorong karyawan lainnya untuk melakukan hal yang sama. Ingat, kesuksesan di masa depan ditentukan dari inovasi yang berhasil dihasilkan hari ini, yang tentunya tidak luput dari kegagalan di sepanjang jalan. Jika bicara soal kegagalan, ada beberapa jenis yang berbeda. Kegagalan yang cerdas berbeda dengan dua tipe kegagalan yang lain. Kegagalan umum di mana disebabkan oleh kecerobohan atau ketidakpedulian, atau kegagalan kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor. Kegagalan yang cerdas tidak bisa dihindari jika seseorang atau perusahaan mengambil resiko terukur untuk mencapai hasil yang besar. Jadi, apa yang membuat sebuah kegagalan dikategorikan sebagai kegagalan yang cerdas? Pertama, eksperimen dilakukan dalam teritori yang baru. Ini yang membedakan kegagalan cerdas dengan kegagalan yang lain. Kegagalan ini terjadi ketika kamu mencoba hal baru. Ketika kamu berusaha melakukan inovasi, bukan mencontoh apa yang sudah ada. Ada ilmu pengetahuan baru yang ingin kamu capai dari perjalanan ini. Kedua, inisiatif ini akan menghasilkan peluang besar untuk mencapai hasil yang diharapkan. Ada tujuan besar yang ingin dicapai. Walaupun sudah dipikirkan matang-matang, dikalkulasi semua resiko yang mungkin muncul, kegagalan bisa saja tetap terjadi. Tapi hal ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Namun merupakan fase yang harus dialami untuk mendapatkan imbalan yang besar. Ketiga, kegagalan yang terukur. Dalam inovasi, kamu seharusnya diizinkan untuk gagal. Tapi perlu dipahami, kegagalan yang terjadi harus terukur. Tidak ada orang yang bersedia menanggung risiko kegagalan yang sangat besar, kan? Misalnya, kamu mencoba eksperimen dalam skala kecil dulu. Apabila berhasil, baru dilakukan dalam eksperimen yang lebih besar. Setiap kegagalan yang muncul harus jadi pelajaran berharga dan mengarahkan kita selangkah lebih dekat pada tujuan yang ingin kita raih. Menariknya, manfaat dari kegagalan yang cerdas tidak hanya dirasakan dalam ranah bisnis, tapi juga kehidupan pribadi. Bayangkan kamu single dan sedang mencari pasangan. Lalu kamu bermain online dating dan akhirnya menemukan beberapa pasangan potensial. Apabila kamu ingin hubungan berlanjut, kamu perlu dating, kan? Nah, pengalaman dating sendiri adalah teritori baru. Kamu tidak akan tahu apakah kamu punya chemistry yang cocok dengan orang tersebut atau tidak, hingga akhirnya kamu mencoba. Dalam percobaan tersebut, tentu saja tidak selamanya berakhir baik. Ada kalanya kamu menemukan orang yang tidak cocok. Tapi di sisi lain, apabila kamu tidak mencoba, kamu kehilangan kesempatan untuk menemukan cinta sejati. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.